Efisiensi operasi adalah keharusan setiap korporasi. Efektif bekerja, tepat sasaran dalam langkah, cepat bergerak. Itulah tuntutan mutlak dalam dunia yang berubah cepat. PLN menerapkan sistem pengadaan barang jasa digital untuk mendapatkan barang-barang jasa yang berkualitas. PLN menjalankan semua sumber daya itu dengan tujuan mendapatkan hasil maksimal dan melayani pelanggan secara optimal. PLN mulai membangun pembangkit energi hijau masa depan. Pembangkit yang makin murah lagi ramah. Biaya pokok penyediaan atau BPP listrik kami usahakan terus turun. Kami juga merevitalisasi pembangkit lama yang kurang efisien berkat hadirnya pembangkit baru yang lebih hemat dan ramah lingkungan. Kami bangun sistem dispatch optimization yang mampu mengontrol pembangkit-pembangkit paling efisien memasok daya sesuai output dan kebutuhan. Kami mengoptimalkan operasi pembangkit dengan pasokan bahan bakar yang andal dan ekonomis. Salah satunya adalah mengubah pembangkit berbahan bakar minyak dan menggantinya dengan gas. Gasifikasi pembangkit tidak hanya akan mengefisienkan cara PLN beroperasi, tetapi juga membantu mengurangi biaya impor BBM hingga 3,5 triliun rupiah per tahun. PLN juga membangun teknologi smart grid untuk meningkatkan pengelolaan energi dan menaikkan kinerja sistem operasi. Kami mengubah sistem pencatatan pemakaian listrik menjadi 2 arah, sehingga dapat mencatat pemakaian listrik pelanggan secara real-time. Penyalahgunaan listrik pun dapat dikurangi. Begitulah kami menerjemahkan transformasi yang kami canangkan. PLN akan menjadi penyedia energi masa depan melintasi batas generasi. Transformasi PLN, Power Beyond Generations. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Sesaat lagi acara Go Live Digitalisasi Pembangkit PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala karunia serta begitu banyak nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa baik secara virtual dalam acara Go Live Digitalisasi Pembangkit PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, terlebih dahulu, izinkan kami menyapa yang terhormat Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan, Bapak Muhammad Iqbal Nur. Selamat pagi Pak Iqbal. Pagi Pak, Assalamualaikum, salam sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati FVP Manajemen Digital, Bapak Agus Sutiawan. Selamat pagi Pak Agus. Pagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga kita akan menyapa Direktur Utama PT Indonesia Power yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Direktur Operasi 2, Bapak Bambang Anggono. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Bambang. Semangat pagi, perfecto. Perfecto selalu Pak Bambang. Dan juga kita akan menyapa General Manager PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan, Bapak Joko Mulyono. Selamat pagi Pak Joko. Pagi Mas Khairul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kita akan menyapa Senior Manager Perencanaan Engineering PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan, Bapak Daryanto. Pagi Pak Daryanto, sudah siap hari ini? Siap. Mohon juga dilihat nanti ada Pak Supriyadi, Pak Daniel, Pak Tony juga ya, Mas Hairul di. Oh ya,
Baik, dan juga kita akan menyapa Pak Supriyadi juga Pak Daniel sudah bergabung bersama kita. Selamat datang di acara Go Live Digitalisasi Pembangkit PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan. Selamat mengikuti acara kita pada hari ini. Dan juga kita akan menyapa seluruh PLNers yang telah bergabung bersama kita, yang telah siap mengikuti acara digitalisasi pembangkit PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita perdengar lagu Indonesia Raya, Mars dan Himne PLN. Majulah negeriku, majulah PLN untuk selamanya. Jayalah PLN untuk selamanya.
Baik Bapak dan Ibu, hadirin yang kami hormati, agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan, ada baiknya kita akan doa bersama terlebih dahulu. Dan untuk pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Sujoko. Kepada Bapak Sujoko, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini akan berjalan lancar, mendapat barokah dan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya saya juga mohon izin memimpin doa ini secara Islam. Bagi yang beragama lain mohon untuk bisa menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Atas izin dan perkenan-Mu jua kami dapat hadir bersama di sini dalam rangka GoLive implementasi digitalisasi pembangkit PT PLN Persero Unit Induk Pembangkitan Sumbaksel yang diadakan pada hari ini 30 November 2021. Semoga terlimpah ridho dan barokah-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan segala kerendahan hati kami memohon kepadamu ya Allah, mudahkanlah dan berkahilah pekerjaan digitalisasi pembangkit di lingkungan UIK SBS. Karena Engkau pemilik segala kemudahan dan keadilan. Mudahkanlah urusan kami, berikanlah bimbingan dan kasih sayang-Mu, agar kami dapat melaksanakan kegiatan ini dengan lancar tanpa hambatan, agar segala persoalan yang timbul dapat terselesaikan dengan baik, demi terwujudnya aspirasi LIN untuk mendukung transformasi PLN dan bagian dari Big True Digital Power Plan. Wahai Allah yang Maha Petunjuk, bimbinglah kami dalam menempuh jalan-Mu yang lurus, agar kami senantiasa berpikir jernih, berpandangan lurus, dan bekerja dengan tulus. Jadikanlah kami orang yang senantiasa istiqomah, satukan hati kami dalam naungan kasih sayang dan ridho-Mu, dan kami berlindung kepada-Mu dari segala sesuatu yang tidak baik, dengan pertolongan dan kasih sayang-Mu, dalam mengemban amanat di bidang ketenaga listrikan ini. Ya Allah yang Maha mempersatukan, kokohkan kebersamaan kami dalam membina kerjasama yang baik, semangat perubahan dalam pengabdian kami, sehingga kinerja kami menjadi lebih baik. Sinarilah hati kami dan para pemimpin kami dengan cahaya-Mu yang tidak pernah redup, agar kami mampu menjadi penerang bagi orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara yang kami cintai ini. Duhai Allah yang Maha Pengampun, kami makhluk yang lemah, banyak melakukan kesalahan dan dosa. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan kekurangan kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang masih jauh daripada sempurna. Namun kami akan tetap selalu memberikan pelayanan yang terbaik secara optimal. Hanya Engkau Tuhan yang Maha Sempurna. Sempurnakanlah niat dan kehendak kami ya Allah. Ya Allah, terimalah doa dan harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Sujoko. Baik Bapak dan Ibu, hadirin yang kami hormati dan juga PLNers yang kami banggakan. Selanjutnya kita akan foto bersama terlebih dahulu. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu yang masih belum untuk open cam, kita akan foto bersama. Boleh persiapkan jempolnya di kameranya masing-masing dan aba-aba akan ada dari kami. Oke, kita akan foto bersama. 1, 2, tahan jempolnya sambil senyum. Tahan. Senyum yang manis terbaik. Tahan lagi. Jempolnya boleh dilihat sambil senyum. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu, hadirin yang kami hormati dan juga PLNers yang kami banggakan. Kita akan dengarkan bersama sambutan dan arahan dari General Manager PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan kepada Bapak Joko Mulyono. Silakan. Baik, terima kasih Mas Khairul, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan karunia-Nya. Pada hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan, kenikmatan dan juga kesempatan untuk bersama-sama mengikuti Go Live digitalisasi pembangkit dengan pilot project di PLTU Tarahan. Yang kami hormati Bapak Direk Sumkal, Bapak Muhammad Iqbal Nur. Yang kami hormati Direktur Utama PTIP yang dalam hal ini diwakili oleh Dirop 2, Bapak Bambang Anggono yang sudah tidak asing lagi bagi insan UIK SBS. Kemudian yang kami hormati EVP Manajemen Digitalisasi Bapak Agus Sutiawan. Yang kami hormati EVP RSP Bapak Supriyadi. Kemudian EVP RSK yang diwakili oleh Pak Dida Alamsyah. Kemudian ada Pak Yudhistira di sini. Yang kami hormati juga rekan kami GMUIKL Bapak Daniel Aliawardana bersama Pak Andi Makassau dan juga rekan-rekan dari UIK SBU yang ikut dalam acara ini. Yang kami hormati rekan-rekan internal SRM baik produksi, engineering maupun KKU dan juga para manajer unit pelaksana baik UPK, UPDK maupun UPHK, dan juga tim produksi, tim engineering, dan juga tim komunikasi yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan, salah satunya adalah peningkatan tata kelola pembangkit, aset manajemen, dalam hal ini adalah digital pembangkit. Kegiatan ini sekaligus untuk mendukung transformasi PLN, dalam hal ini Lean. Jadi peningkatan dan juga improvement aset manajemen ini harus terus kita tracking progresnya agar semua stream ini benar-benar mature, baik dari sisi proses maupun dari sisi hasil. Digital pembangkit ini di UIK SBS tentunya membawa banyak manfaat, benefit, dan hal ini juga sekaligus menjawab tantangan UIK SBS dalam menghadapi era digital revolusi industri 4.0 yang mana kita harus bisa responsif dan juga agile dalam menghadapi era digitalisasi. Di waktu yang bersamaan juga ada webinar dari Kementerian Perindustrian, yaitu sosialisasi Indi 4.0, ini Pusat Industri Digital Indonesia 4.0. Jadi kegiatan kita
digital pembangkit ini sangat mendukung baik untuk PLN maupun UIKSBS. Digital di UIKSBS ini mutlak kami lakukan, mengingat UIKSBS ini mengelola 11 sektor tersebar di 5 provinsi dengan 85 pembangkit. Tentunya ini harus bisa kita optimize. Dengan digital ini kita bisa mengcapture data, informasi, dan juga nantinya untuk pengambilan keputusan sesuai konsep manajemen aset. Manajemen aset dengan 6 stream tentunya sangat terbantu dengan adanya data dan juga informasi yang tersaji dalam digital power plant. Mungkin dapat kami informasikan juga dalam kesempatan yang baik ini bahwa kami saat ini sudah bisa memonitor secara online kinerja utama EAF, EPOR, SOF, dan juga NPHR. Ini bisa terupdate setiap minggu per minggu. Dan pengembangannya ke depan, kami akan inisiasi kembali untuk monitoring daily report. Namun hal ini masih banyak effort ya yang harus bisa kita lakukan karena ini butuh konsistensi parameter-parameter yang memang harus konsisten untuk diisi. Dan mungkin ke depan semangat kita bersama untuk monitoring daily report ini akan kami upayakan. Kemudian terkait dengan digital pembangkit dengan pellet project di PLTU Tarahan yang ada di UIKSBS ini, tentunya melalui sebuah journey yang cukup panjang. Dulu di tahun 2015 ya, kita sama-sama menginisiasi yang namanya ETMC, Energy Trade Management Center. Kemudian di tahun 2018 kita kembangkan lagi, kita rubah namanya menjadi KPMC, KIT SBS Power Plant Management Center. Dan di tahun 2021 ini dengan kolaborasi PT Indonesia Power, terima kasih Pak Asin, Pak Bambang Anggono, kita mengimprove kembali terkait dengan Digital Performance Control Room, juga Advanced Analytics, dan juga Predictive dan Proactive Management, sekaligus Digital Operation Maintenance Management by Mobile App. Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan Breakthrough Digital Power Plant di UIKSBS ini yang kami namakan KPMC. Harapannya dan semoga kami bisa terus melakukan expand dan juga improve di semua lini pembangkit, dan kita bisa menyajikan data secara terintegrasi dan juga valid, sehingga bisa mendukung tata kelola yang terus kita tingkatkan maturitasnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Naik kereta api ke Solo, turun di stasiun Balapan. Jangan lupa cari Srabi Notosuman. Mari bersama kita sukseskan Digital Power Plant untuk monitoring kinerja, efisiensi, dan juga keandalan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Joko Mulyono, General Manager PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera bagian Selatan. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati dan juga PLNers yang kami banggakan. Selanjutnya akan kita ikuti bersama sambutan Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan kepada yang terhormat Bapak Muhammad Iqbal Nur. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan direksi PT Indonesia Power yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Bambang Anggono, teman-teman di Transformation Unit,
ada Pak Agus Suti dan EVP CMO Ibu Edi Sri Mulyanti, dan rekan-rekan yang kami banggakan dari Sumkal, EVP RSP ini sebagai lead komandan dari program ini, Pak Bambang Iswanto, teman-teman EVP di Reksumkal, ada Pak Supriyadi tadi, mungkin Pak Jeffrey ada juga, teman-teman General Manager yang ada di Kitsumkal, terutama Pak Joko Mulyono, Pak Purnomo, dan Pak Daniel, serta para hadirin sekalian, termasuk saya lupa sebut Pak Daryanto sebagai speaker hari ini. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya kita dapat hadir dan berkesempatan untuk mengikuti acara Go Live Digital Power Plant PLTU Tarahan 34. Tak lupa juga kami sampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, hari ini, acara ini saya anggap sangat penting, makanya saya, walaupun ada 3 undangan webinar, tapi saya menyempatkan hadir pada acara ini, karena buat saya, sebuah utility yang modern, sebuah utility yang hebat, pasti berpangkal pada hebatnya sebuah sektor-sektor pembangkitnya, tanpa mengecilkan sektor transmisi dan distribusi. Tetapi kalau kita lihat BPP di seluruh sistem kelistrikan paling dominan adalah di sisi pembangkitan. Jadi kalau Pak Joko bisa efisiensi 5% di sisi pembangkitan, sangat banyak artinya dibanding dengan di sektor distribusi dan transmisi dengan persentage yang sama. Jadi saya ingin mengatakan bahwa KPI PLN memang didominasi di sektor pembangkitan. Jadi kalau kita bisa hitung KPI kita yang ada, EAF dihitung, availability dihitung, terus kalau kita bisa menurunkan BPP, pasti kinerja keuangan lainnya akan membaik. Jadi menurut saya sektor pembangkitan adalah sektor paling penting kita monitoring dari sisi efisiensinya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, pertama-tama saya atas nama line sponsor Breakthrough Digital Power Plant menyampaikan saat ini kita memasuki era baru yang kita sebut dengan Industri 4.0, merupakan era transformasi yang memanfaatkan teknologi dan memunculkan berbagai inovasi penting, sehingga guna menjawab tantangan khusus di bidang pembangkitan, inovasi digital power plant merupakan sebuah keharusan dan keniscayaan yang harus kita tempuh. Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk tim yang bekerja untuk mensukseskan digitalisasi ini merupakan key point. Terima kasih Pak Joko, terima kasih teman-teman Indonesia Power bisa menghadirkan acara ini. Digitalisasi pada era industri 4.0 ini mengkombinasi cyber dan teknologi otomisasi sehingga kita harus mengikuti era industri 4.0. Jika tidak, maka pasti kita tertinggal ke belakang dan sangat jauh dari pesaing-pesaing kita, padahal moto kita ingin menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam Breakthrough Digital Power Plant ada 5 sektor yang inisiatif breakthrough yang tercatat di transformasinya PLN. Pertama, Digital Control Room untuk mengoptimalisasikan pengoperasian secara terpusat unit-unit pembangkit yang tersebar di Indonesia. Yang kedua juga solusi analitik tingkat lanjut efisiensi untuk efisiensi pembangkit melalui teknologi advanced analytical.
Di sisi lain juga kita melakukan rollout predictive proactive maintenance yang merupakan serangkaian analisa performa aset untuk mengetahui prediksi kerusakan aset sebelum adanya tanda-tanda failure dari sistem pembangkit. Berikutnya barangkali kita akan menggunakan teknologi IoT yang bekerja secara otomatis untuk mengoptimalkan efisiensi dan keandalan di setiap pembangkit. Nah, yang kelima barangkali kita juga akan melakukan aplikasi digital apps untuk support eksekusi dan decision making. Dengan terlaksananya eksekusi tersebut diharapkan mewujudkan pembangkit listrik yang handal. Saya rasa kita semua sudah sepakat bahwa handal itu adalah zero force outage, penurunan NPHR, meningkatkan efisiensi kerja, memperpanjang umur aset, dan mengurangi seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan dengan prediksi yang secara terpusat. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sejak tahun 2015 PLN UIK SBS telah mengimplementasikan digital monitoring pembangkit di 10 unit pelaksana dengan kit SBS Performance Monitoring Center KPMC. Hari ini juga di-launching dengan digital power plant dengan platform yang digunakan oleh anak-anak perusahaan PLN yaitu IP dan PJB dalam model yang tersebut REOC atau iCore yang tersetup di PLTU Tarahan Unit 3 dan 4 dan di kantor pusat PLN UIKS SBS di Palembang. Hal yang luar biasa implementasi digital platform REOC atau iCore di PLN SBS ini adalah launching yang pertama di Indonesia di setup di unit pembangkit di luar pengelolaan IP dan PJB. Bapak, Ibu, dan sekalian, transformasi PLN telah dijawab oleh teman-teman SBS di PLTU Tarahan. Semoga dapat kita diikuti oleh teman-teman pembangkitan para manajer-manajer tadi disampaikan oleh Pak Joko 11 unit pembangkit di SBS, tetapi kami juga mengharapkan agar bukan hanya SBS yang melakukan digitalisasi ini, semoga teman-teman di SBU di Reksumkal juga cepat mengadopsi ini di Sumatera bagian utara, di UKL Kalimantan juga Pak Daniel. Barangkali itu saja yang ingin kami sampaikan, bahwa apabila sebuah utility yang baik, pasti pembangkitannya sangat modern dan sangat efisien dalam melakukan pekerjaan. Tidak ada yang bisa kita lakukan memodernisasi semua sistem pembangkit kecuali motivasi teman-teman para manajer pembangkitan, unit-unit pembangkitan, memotivasi diri untuk bekerja, selalu menyemangati dirinya bagaimana mencari efisiensi yang lebih baik dan lebih baik. Ini adalah sebuah model, role model. Terima kasih Pak Joko. Jadi mudah-mudahan kita semua dan teman-teman para manajer, eksekutor di lapangan, di pembangkitan, tetap bersemangat mencari efisiensi yang bisa dilakukan untuk membuat bukan hanya KPI direct Sumkal saja, tetapi kita mengangkat KPI PLN secara keseluruhan. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Barangkali akhir kata, marilah bersama-sama kita menyambut era baru digitalisasi pembangkit listrik di Indonesia yang andal, terjamin secara kualitas, serta didukung penerapan teknologi Industri 4.0. Salam sehat dan semangat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Iqbal Nur, Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati dan juga PLNers yang kami banggakan, digitalisasi pembangkit ini merupakan salah satu upaya atau dalam rangka mendukung implementasi manajemen aset yang dibangun seiring dengan era digitalisasi.
Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati dan juga PLNers yang kami banggakan, selanjutnya akan kita ikuti bersama sambutan dari EVP Manajemen Digital kepada Bapak Agus Sutiawan. Kami persilakan. Terima kasih Pak MC, terima kasih yang terhormat Bapak Muhammad Eri Barnur selaku Direktur Regional Sumatera Kalimantan, kepada tuan rumah Pak Joko, kepada Breakthrough Leader Pak Bambang Iswanto, dan juga sebelumnya Pak Supriyadi. Jadi ini Breakthrough Leader yang berkesinambungan, kepada Direksi Indonesia Power sebagai pelaksana di Tarahan, dan juga narasumber yang lain. Sebelumnya terima kasih kami atas nama dari Transformasi Office. Di sini ada di Transformasi Office ada 3 divisi, yaitu pertama CMO, Management Office, yang kedua adalah digital, yang ketiga adalah regulasi. Boleh kami menyampaikan beberapa hal. Pertama adalah seperti apa itu digitalisasi. Pada penting kami akan share ya beberapa slide. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih hari ini go live terkait dengan digitalisasi Powerplant, khususnya yang di PTU Tarahan. Tentunya ini adalah satu bagian dari digitalisasi Powerplant yang luar biasa, dan sub inisiatif yang hari ini ada 176. Ini satu proses yang kita bisa selesaikan di hari ini, dan insya Allah akan juga diselesaikan untuk yang lainnya. Sebelumnya kami sampaikan adalah apa sih digitalisasi. Seringkali kita melihat, Bapak Ibu semuanya, bahwa digitalisasi hanya terkait dengan teknologi. Padahal digitalisasi itu sendiri adalah yang paling penting. Digitalisasi terkait dengan bagaimana menyempurnakan dari model bisnis. Dan itu yang paling penting. Jadi bukan hanya sekedar teknis, teknologi ditambah, teknologi pembangkit ditambah, teknologi IT ditambah, bukan hanya itu. Namun yang penting adalah model bisnis kita harus terus diimprove. Tentunya dari sini, dengan improve proses bisnis yang ada, akan memberikan dampak efisiensi, khususnya untuk yang di pembangkit. Jadi ada istilah Lean di kita di transformasi. Lean itu benar-benar harus jalan di pembangkit. Kemudian setelah Lean itu terjadi, tentunya harapannya adalah ada new business model, yang kita seringkali melihat bahwa pembangkit hanya membangkitkan, namun ternyata banyak bisnis model yang bisa diimprove potensi-potensinya. Kemudian di sana juga dengan digitalisasi kita bisa opportunity baru seperti apa yang akan tentunya menjadi peluang-peluang kita menjadikan new revenue. Jadi digital power plant tidak hanya sekedar bagaimana kita lean, namun juga ada potensi baru, yang contohnya yang S, yang untuk ini udah bisa potensi bisnis, ataupun yang lainnya yang kita juga bisa masih ini. Dan dari ini untuk mencapai hal tersebut, tentunya yang paling penting adalah proses itu benar-benar ada improvement. Proses diimprove, jadi tidak hanya sekedar mengteknologikan, tidak hanya me-IT-kan, namun proses yang paling penting. Dan berikutnya adalah bagaimana aset-aset yang kita ada itu harus kita jaga. Jadi proses yang ada, kemudian aset kita jaga, itu menjadikan satu potensi supaya kita juga digitalisasi berjalan. Dan yang paling penting dari semua terkait dengan digitalisasi adalah bagaimana kita bisa melihat people. People artinya orang-orang yang ada di sana, yang orang-orang pelaksana itu adalah yang paling penting. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita sediakan, proses sudah ada. Kemudian fisik teknologi kita kembangkan, people-nya nggak jalan juga, ini tentunya menjadi satu handicap. Jadi people ini jadi satu hal yang menjadi kritikal dalam digitalisasi. Setelah dari digitalisasi yang ada sekarang, Bapak Ibu semuanya, kita menghasilkan ide-ide transformasi. Dan ini salah satu transformasi yang ada adalah terkait digital power plant, yaitu transformasi ini tentunya utamanya adalah meningkatkan proses yang sudah berjalan menjadi proses lebih bagus. Dari sini kita kumpulkan teman-teman, kami meyakini dari semua breakthrough leader termasuk yang power plant dan juga tentunya di inisiatif, sub-inisiatif yang ada di
Jadi yang ada SPS ini dan juga yang lainnya, semua tentunya akan kita kumpulkan. Dan yang kita lakukan hari ini adalah kita monitoring, kita operasionalkan, dan semua inisiatif ini kita kumpulkan, dan akhirnya akan menjadi satu repositori yang akan nanti bisa diduplikat ke tempat lain. Jadi harapannya dengan transformasi ini, ke depan ketika ada improvement satu tempat, akan bisa diduplikat tempat lain. Dan itu juga nanti menjadi amal jariah kita semua, ketika kita udah menurun generasi berikutnya, itu yang akan kita kembangkan terus. Kita serahkan ke mereka untuk melanjutkan yang udah ada. Jadi ini terkait dengan transformasi. Terakhir dari kami, bahwa digitalisasi bukan hanya teknologi, namun yang paling penting adalah bagaimana kita membangun people. Teknologi, proses, data, ujungnya adalah people, dan terima kasih pada Bapak Iqbal yang punya agenda luar biasa, namun di hari ini juga kita cari ini tentunya leadership dari BOD menjadi hal yang paling utama. Terima kasih dari kami, dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Breakthrough Leader dan teman-teman dari Pembangkit Sumatera. Terima kasih atas kehadirannya di sini, dan insya Allah kita yakin bahwa ke depan PLN dengan digitalisasi menjadi makin handal, kemudian makin green, makin inovasi, dan yang penting adalah untuk next menjadi kita punya new revenue. Hari ini kita perusahaan yang arahnya kelistrikan. Ke depan adalah kita menjadi perusahaan yang berbasiskan pada teknologi, dan kelistrikan adalah satu bagian dari teknologi. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gusuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Agus Setiawan, FVP Manajemen Digital. Baik Bapak dan Ibu, hadirin yang kami hormati dan juga PLNers yang kami banggakan. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dari Direktur Utama PT Indonesia Power yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Direktur Operasi 2 kepada Bapak Bambang Anggono. Kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya, yang saya hormati Pak Muhammad Iqbal Nur, yang saya hormati kawan saya, saudara saya, Pak Joko, kemudian yang saya hormati Pak Agus Suti, yang saya hormati para EVP dan Pak Purnomo, Pak Daniel, ya, dan juga seluruh insan-insan KIT SBS yang luar biasa. Kami sangat terkesan dengan teman-teman KIT SBS terus maju dan terus berinovasi. Sedikit untuk pantun untuk teman-teman, setelah minum gelas diletakkan. Jangan lupa syukur dan sembahyang. Assalamualaikum kami ucapkan. Apa kabarmu kekasihku sayang? Jadi semua teman-teman KSBS adalah kekasih-kekasihku yang ada di sana. Sekali lagi selamat dan sukses atas go live-nya digitalisasi pembangkit. Insya Allah dengan proses bisnis yang baru bisa meningkatkan kinerja KIT SBS menjadi contoh pembangkit-pembangkit di seluruh Indonesia. Izin saya sedikit terkait dengan proses bisnis yang ada. Oke teman-teman, kita mengetahui bahwa kondisi yang sekarang ini tantangan kita banyak, ada disruption ya. Disruption itu bisa dari financial crisis, bisa juga dari teknologi krisis, bahkan juga pada masa sekarang kita masih mengalami COVID ya. Dan ada yang belum kita ketahui. Impact-nya adalah bisa terjadi tadi disampaikan oleh Pak Agus Suti, Pak Iqbal maupun Pak Joko, financial industry juga bisa merubah bisnis model kita ya, termasuk yang sekarang ini. Kemudian dengan adanya discussion tadi, maka organisasinya juga harus agile ya. Kemudian juga regulasi dan supervisionnya juga akan perubahan.
dan kita harus melakukan innovation ya. Kemudian juga ada research yang lainnya. Untuk strategi yang kita terapkan adalah bagaimana kita menjadi digital leadership ya. Nanti akan saya sampaikan apa itu digital leadership. Kemudian yang kedua, kita harus agile dan resiliency ya. Ini akan, kalau kita agile dan resiliency, maka kita akan sustain ya. Agile artinya kita harus cerdas, harus tangkas, kemudian kita juga sense terhadap semua problem-problem yang ada. Ya, kemudian juga kita harus moving ke hack pace-nya. Kemudian kita harus tangguh ya, harus tahan banting, terluka namun tetap bangkit dan bertransformasi. Pada hari ini Quit SBS sudah melakukan transformasi digital. Kemudian kawan-kawan, ini adalah digital yang kita kembangkan di Indonesia Power. Kami sangat terbuka kerjasama dengan WIT SBS, dan tentunya di WIT SBS juga banyak digitalisasi yang sudah dikembangkan. Kami mohon Pak Joko, mari kita duduk bersama apa yang bisa kami dari IP mengambil proses bisnis yang ada di WIT SBS, digitalisasi yang lainnya di IP, apa yang bisa kita terapkan di WIT SBS sehingga kita bisa maju bersama. Ya, dan hari ini kita berkolaborasi membangun digital power plant. Ini sesuai dengan budaya akhlak kita, yang yang terakhir adalah kolaborasi. Di IP sudah mengembangkan financial analysis dengan sistem terpadu, kemudian Purnia, ini sama dengan KPMG yang tadi, ada project management office, kemudian ada sistem informasi talent assessment, ada Pro Inventory, ada IPku. Ya, ini sangat membantu kami dalam masa pandemi ini. Kemudian kita ada WOC, kemudian kita juga mengembangkan terus IP Academy. Ada juga yang terkait dengan aset manajemen stream WPC. Kita mengembangkan Digimon X, ini yang langsung berinteraksi dengan Maximo, semua WO dan sebagainya sudah terintegrasi ke sini. Kemudian teman-teman, tadi juga disampaikan oleh Pak Agus, 4 tingkatan dalam digital leadership ya. Kami sampaikan tadi leadership capability, digital capability yang ada di WIT SBS saya kira sudah banyak. Berarti teman-teman WIT SBS sudah ada di kuadran metrik di atas ini. Kemudian leadership capability, saya kira dengan kepemimpinan Pak Joko, dengan teman-teman regional, leadership capability-nya sudah ada di paling kanan seperti ini. Sehingga kita semua akan menjadi ahli digital ya, digital master-nya. Kita tidak hanya fashion saja, kita mempunyai feature-feature, tetapi mindset kita tidak ke digital seperti tadi disampaikan oleh Pak Agus ya. Kemudian kita juga konservatif, kita mindset-nya sudah terbangun digitalisasi, tetapi kita tidak punya feature-feature-nya. Ya, pada hari ini WIT SBS sangat berakselerasi. Mari kita berjalan bersama, mari kita lari bersama untuk membangun pembangkitan di seluruh Indonesia ini. Kemudian ini sedikit kita terus berkembang ya, bagaimana kita mengembangkan deep learning, data science ya, kita sudah ada juga machine learning-nya dan artificial intelligence. Inilah konsep ROC. Mari kita bersama-sama tetap terus meningkatkan maturity level dalam hal digital power plant sehingga kita bisa mencapai keandalan yang setinggi-tingginya, efisiensi yang setinggi-tingginya, melampaui harapan pemberi tugas ataupun pemberi amanah kita ya. Sehingga ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirut, selalu mempunyai mindset memberikan yang lebih kepada pemberi tugas. Kemudian tadi Pak Joko menyampaikan aset manajemen, kita juga sudah mengembangkan dashboard aset manajemen. Ini sangat user friendly dan sangat mudah bagaimana kita bisa mengetahui perjalanan aset manajemen kita. Mari kapan kita agendakan untuk bicarakan dashboard ini, kita saling tukar teknologi, proses bisnis yang baru sehingga kita maju bersama. Sehingga kita dengan adanya dashboard manajemen aset ini, kita dengan cepat, dengan 1 kali klik, 2 kali klik, kita mengetahui bagaimana efisiensi, perjalanan efisiensi kita, bagaimana reliability-nya, bagaimana WPC, bagaimana PDM compliance-nya ya, dan sebagainya, plan headiness dan sebagainya. Contohnya juga seperti ini, kita langsung tahu seluruh pembangkit kita bagaimana aset awareness-nya ya.
Kemudian untuk uang BPC kita tahu untuk WO, PDM, PM, komplainnya berapa persen dan sebagainya, dengan cepat satu kali klik kita mengetahui ya. Termasuk efisiensinya, ide trackernya berapa, value yang didapat ataupun saving yang didapat berapa, ini juga kita dengan dashboard ini kita akan cepat bisa mendapatkannya. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi sukses untuk teman-teman di Good SBS dan di PLN Group regional. Kami support dan alhamdulillah kolaborasi kita dengan Good SBS bisa berjalan lancar. Mari kita teruskan kerjasama kita. Makan nasi, kebuli, dan kue cabit di kota Toronto. Digitalisasi pembangkit With SBS Perfecto. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Bambang Anggono, Direktur Operasi 2 PT Indonesia Power yang selalu dengan pantun-pantun yang luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, hadirin yang kami hormati dan juga PLNers yang kami banggakan. Selanjutnya akan kita ikuti bersama penyampaian materi terkait digitalisasi pembangkit PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan yang akan disampaikan oleh Senior Manager Perencanaan Engineering PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan. Kepada Bapak Daryanto kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Hairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Iqbal Nur selaku Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan. Ada juga di sini yang kita hormati Bapak Agus Setiawan, EVP Manajemen Digital. Direktur Utama Indonesia Power yang diwakili oleh Bapak Bambang Anggono. Kemudian juga EVP RSP Bapak Supriyadi juga hadir di sini. JMWKL Bapak Daniel, EVP RSK juga yang diwakili oleh Pak Dinda di sini sebagai breakthrough leader kita. Hadir juga di sini GM WW Consulting Bapak Tony, GM TJB Bapak Rahmat Azbin, dari VCMO juga Noki juga hadir di sini. Izinkan saya untuk memberikan gambaran terkait dengan program digitalisasi pembangkit yang telah disediakan di KSPS. Mungkin bisa teman-teman panitia screen ditampilkan PPT-nya. Baik, sebelum ke materi, izinkan saya menyampaikan pantun terlebih dahulu supaya lebih semangat, Pak, karena tadi kita sudah bahannya cukup banyak. Mungkin perlu penyegaran dulu ke pantun. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pantun di sini. Makan jagung saat maksi, karena lagi diet makan nasi. Dukung PLN program transformasi, Digital Power Plan menjadi solusi. Cakep. Yang kedua, Pak, izin nambah, Pak. Dari Bandung bawa pisang molen, sambil nonton Kungfu Shaolin. Bersama kita dukung Digital Power Plan demi transformasi PLN yang semakin lean. Terima kasih, saya akan masuk ke materi yang dalam ini. Mohon next, tim panitia. Go Live digitalisasi pembangkit WK Subaksel yang saat ini proyeknya kita inisiasi di PLTU Tarahan. Isi dari konten hari ini yang kami sampaikan terkait dengan mengapa digitalisasi di UKSBS, yang kemudian juga gambaran tahapan digitalisasi, lanjut ke program inisiatif yang sudah terlaksana, dan juga beberapa fungsi pendukung untuk pelaksanaan digitalisasi di UKSBS. Next, please. Mungkin sudah disampaikan dari beberapa slide sebelumnya, sampai mungkin dari Bapak Agus, Bapak Direk Sumkal terkait dengan breakthrough program transformasi PLN, yang saat ini ada 4 aspirasi, yaitu Lean, Green, Inovatif, dan Customer Focus. Dan nomor 1 dari breakthrough dari semua aspirasi adalah Digital Power Plan. Artinya bahwa yang pertama kali dipikirkan saat mungkin manajemen kita memiliki breakthrough, yang pertama harus ada digitalisasi, dan kita adalah sebagai pembangkit merupakan cost center dari sisi PLN yang BPP-nya memang harus sangat dikontrol, keandalannya, ketersediaannya, dan efisiensinya juga harus bisa dilaksanakan dengan baik, dengan dikontrol dengan baik, dan arahnya ke digitalisasi dengan harapan kita bisa lebih banyak perubahan ataupun perbaikan proses bisnis kita laksanakan di pembangkitan sebagai cost center. Next, please.
Baik, WKSBS memiliki 10 unit pelaksana tersebar dari Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan juga Lampung. Pembangkit-pembangkit kami tersebar di 5 provinsi ini dengan dikelola oleh teman-teman MUP, dan harus kita kontrol dengan baik tata kelolanya, Pak. Seperti yang disampaikan oleh Pak CM tadi, bahwa tata kelola atau EAM sudah kami laksanakan di semua unit pelaksana dan harus bisa dilaksanakan dengan baik. Dalam hal arti sebelumnya mungkin kita melaksanakan EAM ini berdasarkan laporan secara hard copy, baik laporan secara teratur mingguan ataupun bulanan, dan saat ini kita perlukan satu hal yang lebih baik lagi dengan pengolahan informasi ataupun data yang kita akan olah. Dari data dan informasi ini diperlukan satu aliran informasi yang akan diperoleh melalui teknologi dengan digitalisasi, sehingga pengambilan keputusan oleh manajemen ataupun dari pihak terkait diperlukan dalam meningkatkan keandalan, menurunkan BPP, memperbaiki EF dan lain-lain, bisa dapat dilakukan dengan cepat. Artinya ada potensi kita bisa mengurai time delay dari suatu indikasi gangguan ataupun suatu kendala pada pembangkitan dengan keputusan yang diambil dari manajemen. Seperti yang disampaikan oleh Ponya Sankara Kumar dari Schneider, nyatakan bahwa digital power plant means combining technology such as IoT atau Internet of Things, AI, artificial intelligence, and big data with advanced hardware to deliver reliability, affordability, and also sustainability. Jadi dengan mengkombinasikan Internet of Things dan menggunakan suatu artificial intelligence atau generate suatu evaluasi seperti itu, dan juga dengan pengolahan data, big data management, kita bisa mendeliver suatu reliability, affordability, dan juga kesinambungan, sustainability. Next. Dan untuk kesinambungan, reliability, dan juga perubahan dari prosedur yang ada di WKSBS, WKSBS sudah melaksanakan suatu sebenarnya inisiasi digitalisasi dari tahun 2015 dengan dibentuknya ETMC atau Energy Trade Management Center. Pada saat itu kita menempatkan dari suatu ruangan dan kita tampilkan data-data pembangkit yang kita punya, yang hanya terdiri dari beban unit pembangkit saat itu atau real time juga, status unit pembangkit, apakah dia beroperasi, gangguan atau RSH, kemudian juga frekuensi sistem, dan juga beberapa informasi terkait dengan elevasi waduk PLTA, sehingga kita bisa monitor potensi operasi running hours dari PLTA yang kita miliki. 2015 ini sehingga saya diinisiasi juga dari Pak Asin, saat itu Pak Asin masih bertugas di WKSBS, dan kemudian berkembang menjadi KPMC di 2018. KPMC singkatan dari KPMC Power Plant Management Center. Sebelumnya kita hanya menampilkan beban, status ini pembangkit frekuensi sistem dan evaluasi aduk, kemudian kita bisa mengakses juga Pak, duplikasi human machine interface yang ada di control room di PLTU itu yang kita punya. Dan ini semua kita streaming, kita mirroring ke KPMC yang ada di WKSBS. Dari setiap PLTU-nya kita bisa memasuki menu-menu operasional mereka yang di DCS masing-masing PLTU, sehingga teman-teman yang berjaga di KPMC kita bisa melihat parameter operasi seperti temperatur, tekanan, beban, dan lain-lain. Dan juga dengan engineering workstation-nya kita bisa masuk ke menu-menu sub-menu dari operasional boiler, turbin, dan generator. Di 2018 ini sebenarnya Pak Bambang juga ikut kontribusi saat KPMC kita rubah menjadi yang lebih baik lagi. Dan kemudian di 2021, selain dari data ETMC, KPMC sebelumnya, sudah ada data pembangkit, sudah ada duplikasi HMI, dan kemudian di tahun 2001 kita rebound lagi ke KPMC, tetap namanya KSBS Power Plant Management Center, dengan 2 item saat ini kita inisiasi di PLTU Tarahan, untuk digital performance control room, dan juga tambahan item yaitu advanced analytic. Dan di tahun 2001 ini di jalan Pak Joko Mulyono kita mengembangkan bukan hanya bisa melihat data, tapi juga raw data itu sudah bisa dievaluasi atau disusun suatu sekunder data Pak, sehingga
teman-teman yang berjaga di KPMC kita bisa melihat adanya semacam alarm, warning apabila ada suatu operasional dari PLTU Tarahan itu yang melebihi batas baseline seperti itu. Dan juga dalam KPMC yang terakhir ini kita beberapa ada advanced analytic, misalnya fiturnya terkait dengan heat balance, dengan color masuk, input dan output, kita bisa melihat efisiensi dari unit. Kemudian ada heat loss-nya juga, seperti apa dari equipment yang bisa kita cek. Kemudian juga NPH real time berdasarkan input batu bara yang masuk dengan nilai Carroll dan juga dengan cold flow yang sudah terukur, berapa MWH yang bisa diberikan, dan real time-nya sudah bisa kita ukur NPHR secara real time saat itu juga. Selain itu juga kita bisa memonitor vibration monitoring. Dan teman-teman di sini juga bisa mengakses trending dari pergerakan dari value baik itu heat balance, heat loss, NPHR dan juga vibration analysis tersebut. Di situ juga sudah masuk semacam baseline di mana nantinya akan auto generate alarm apabila beberapa parameter melebihi dari standar baseline yang sudah kita setting di dalam aplikasi KPMC ini. Untuk KPMC ini memang kami masih berkoordinasi atau bekerjasama dengan Indonesia Power, terima kasih sama timnya Pak Bambang, karena platformnya kita pakai masih Reok. Selain itu juga kita mempunyai secondary data yang kita tampilkan di KPMC adalah terkait dengan firing real time tadi ini, dan juga NKO, seluruh unit pelaksana yang tersebar kita tampilkan NKO-nya yang diupdate secara mingguan. Dan kelanjutannya juga kami akan tampilkan beberapa feature di sini terkait dengan peta kesehatan unit yang akan ditampilkan di KPMC, sehingga data-data yang tersaji itu bisa komprehensif menjadi bahan bagi teman-teman di KPMC untuk mengevaluasi kondisi operasi di seluruh PLTU yang dikontrol oleh WKSPS. Lanjut. Next. Dan ini tadi tahapan digital performance control room dan juga advanced analytic, dan saat ini sudah terlaksana sama advanced analytic, dan juga dengan adanya big data management kita akan menyusun suatu penggunaan teknologi digital untuk bisa melakukan prediktif ataupun proaktif maintenance, sehingga saat sudah ada indikasi teman-teman sudah bisa melaksanakan suatu proaktif ataupun prediktif untuk mengatasi atau mengantisipasi suatu kendala yang akan timbul di suatu unit khususnya saat ini di PLTU Tarahan. Selanjutnya juga akan ada beberapa automation yang akan kita buat dengan beberapa tambahan sensor dan automated equipment, sehingga lebih evaluasi yang bisa ditampilkan lebih kompresif lagi. Dan yang terakhir, apabila semua tercakup dalam satu web base dan sudah tersusun satu dashboard yang lengkap, kita akan menuju kepada digital O&M management via mobile application. Harapan kami, support dari teman-teman semua dan juga dari kantor pusat bisa memberikan dukungan sehingga kami bisa mencapai digital OEM itu dengan sampai dengan global access seperti itu. Kita bisa mengakses ke dimanapun, kapanpun untuk bisa melihat kondisi unit-unit yang ada di bawah WKSPS saat ini. Lanjut. Dan yang terakhir terkait dengan pengelolaan KPMC, terdapat 4 fungsi yang harus bersinergi di dalam menyusun suatu program ataupun digitalisasi power plant yang kami laksanakan. Yang pertama adalah teman-teman dari operation, merupakan kegiatan untuk melakukan pengamatan terhadap parameter, dan mereka juga bisa mengevaluasi parameter yang ditampilkan di KPMC. Selain itu ada fungsi dari engineering, untuk bisa mengevaluasi dan analis terhadap data yang ditampilkan. Jadi harapan kami dari sisi engineering akan memberikan suatu kontribusi terkait dengan bagaimana mengolah suatu data menjadi sekunder data atau sias data, supaya teman-teman sudah bisa langsung menarik suatu kesimpulan terhadap suatu indikasi yang timbul di operasional PLTU saat ini. Selain itu juga pasti diperlukan suatu IT support untuk menjaga data streaming dari unit terkirim dengan baik, tanpa delay, dengan timestamp yang sesuai, dan juga diperlukan suatu server atau big data management yang akan kami perlukan untuk selanjutnya kami bisa menyusun suatu proyeksi, trajektori, ataupun trending yang akan dipakai teman-teman untuk bisa melakukan evaluasi kondisi operasi di pembangkit.
Dan yang terakhir, program development, kita bisa mengembangkan platform. Saat ini memang kita masih menggunakan platform REOC dari IP, dan harapan kami bisa menambahkan fitur-fitur lain yang akan memperbaiki ataupun lebih menyempurnakan penggunaan platform ini di WKSBS. Next. Klik. Oke, mungkin itu saja Pak materi dari kami terkait dengan pelaksanaan. Sebelum kami lanjut ke launching Digitalis Power Plant WKSBS, ada beberapa saying yang ingin kami sampaikan. Pertama dari Albert Einstein, we cannot solve our problem with the same thinking we use when we create them. Kita tidak bisa melakukan suatu solusi masalah dengan cara-cara yang sama. Kita selalu berkembang dan inovatif. Dari GNW Ross juga mengatakan bahwa clearly the thing that transforming is not the technology. It is the technology that is transforming you. Artinya kita tidak mengatakan, sudah jelas bahwa yang bertransformasi bukan teknologi, tapi teknologi yang akan mentransformasi orang-orang. Dan dari Bill Gates, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Kita menggunakan suatu digitalisasi atau internet things, maka kita akan ketinggalan. Dan yang terakhir, Buya Hamka. Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil. Sekian, terima kasih materi dari kami. Semangat kami tetap Digital Power Plant. Terima kasih, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. WKSBS datang dengan semangat untuk terus menerangi Sumatera, mengemban visi menjadi perusahaan pembangkit terkemuka dan unggul di Indonesia. Menerangi 5 provinsi, membawai 11 unit pelaksana, WKSBS terus melangkah untuk menjalankan misi mengelola sumber daya yang ada. Menghadapi tantangan industri ketenagalistrikan di masa depan, entitas korporasi harus mampu beradaptasi. Perkembangan teknologi menjadi sarana berkontribusi. KPMC hadir sebagai sarana berkomunikasi para mesin di perantauan. Effort single digit bukan hanya sekedar mimpi untuk menjadi angan-angan. Data dan informasi hadir lebih akurat untuk mendukung keputusan yang tepat. Deteksi gangguan sedini mungkin untuk menentukan aksi demi melindungi jutaan mata menikmati listrik di Sumatera tercinta ini. Selamat berkarya, insan terbaik WKSBS dimanapun Anda berada. Bersama, kita terus menerangi Sumatera. Yang kami banggakan, kini tibalah kita di acara Go Live Digitalisasi Pembangkit PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan. Dan untuk itu kami undang bergabung bersama kita General Manager PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan, Bapak Joko Mulyono, dan juga Senior Manager Perencanaan Engineering WKSBS Bapak Daryanto akan melakukan simbolisasi atau simbolis Go Live Digitalisasi
pembangkit PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera bagian Selatan. Dan kita akan countdown bersama 3, 2, 1. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, inilah Go Live digitalisasi pembangkit PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera bagian Selatan. Dan di layar monitor kita saksikan bersama, ini adalah tampilan monitor sebelum dilakukan digitalisasi pembangkit. Dan sesaat lagi kita saksikan tampilan monitoring pembangkit PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera bagian Selatan. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah digitalisasi pembangkit PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera bagian Selatan dengan PLTU Tarahan sebagai pilot projectnya. Dan ini adalah salah satu bentuk kontribusi PT PLN Persero Unit Induk Pembangkitan Sumatera bagian Selatan dalam mendukung transformasi PLN, program aspirasi PLN LIN. Baik, boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk digitalisasi pembangkit PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera bagian Selatan. Semoga dengan adanya digitalisasi pembangkit PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera bagian Selatan dengan pengelolaan kinerja, keandalan dan efisiensi unit pembangkit secara terpusat dengan sistem teknologi digital membawa unit pembangkit yang ada di PT PLN Persero menjadi semakin andal. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini, acara digitalisasi atau Go Live digitalisasi pembangkit PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera bagian Selatan dengan PLTU Tarahan sebagai project. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan Bapak Muhammad Iqbal Nur, dan juga kita haturkan terima kasih kepada Bapak Supriyadi yang sudah bergabung bersama kita, dan juga Bapak Agus Setiawan, Bapak Bambang Anggono, Bapak Dinda Alamsyah, Bapak Daniel, Bapak Purnomo dan Bapak Rahmat Aswin serta seluruh PLNers yang bergabung menyaksikan acara Go Live digitalisasi pembangkit PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera bagian Selatan. Bekerja maksimal untuk hasil excellent, teamwork yang kuat dan juga solid. WKSBS mendukung transformasi PLN, tingkatkan keandalan dengan digitalisasi pembangkit. Dari Brebes lanjut ke Kendal, oleh-olehnya beli kain sutra. PLN WKSBS semakin andal, terus berupaya terangi Sumatera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome to digitalisasi pembangkit PLN WKSBS. Di tahun 2021 ini, WKSBS telah berhasil mengimplementasikan digitalisasi pembangkit. Hal ini merupakan salah satu kontribusi WKSBS dalam mendukung transformasi PLN LIN. Berikut ini adalah aplikasi terbaru Kit SBS Power Plant Monitoring Center yang saat ini telah diimplementasikan pada PLTU Tarahan 3 dan Tarahan 4. Adapun fitur dari aplikasi ini antara lain 1. Equipment Monitoring, yaitu pada turbin, boiler, dan generator. 2. Advanced Combustion Monitoring
untuk memonitor fuel properties, balance combustion, coal flow trending, dan furnace bed temperature. 3. Heat balance menunjukkan keseluruhan tampilan pada unit seperti parameter ruang bakar boiler dan parameter temperatur pressure pada LP dan HP drum. 4. Controllable losses. Terdapat 2 penunjukan parameter, yaitu 1. Operator controllable. Tampilan menunjukkan generator gross output, menunjukkan NPHR, menunjukkan main steam temperature. 2. Unit controllable. Penunjukan auxiliary power, main steam flow, dan lain-lain. 5. Vibration monitoring. Di sini kita bisa memonitoring vibrasi seperti di PA fan atau primary air fan, SA fan atau secondary air fan, dan ID fan atau induced draft fan. Ayo, kita dukung implementasi digitalisasi pembangkit di PLN WIKA SBS. Spirit WIKA SBS, salam perfecto.